Hello, welcome back to my channel ya. Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik sekali. Karena kita akan membahas sekali lagi sebuah request dari sahabat kita, Mas Lukmanul Hakim. Jadi sahabat kita yang sangat luar biasa ini, Mas Lukmanul Hakim, kali ini merequest sebuah tema yang sangat menarik sekali. Tapi sebelum itu saya harus menyampaikan, saya minta maaf karena memang hari ini di sini hujan gitu ya. Jadi kalau suaranya tidak terlalu jelas, mohon maaf gitu ya. Jadi langsung saja kita ke temanya gitu ya. Tema yang di-request oleh Mas Lukmanul Hakim kali ini adalah tema yang luar biasa sekali, yaitu adalah tentang just do it. Just do it. Ini sejujurnya ini sangat berkaitan dengan tema request sebelumnya dari sahabat luar biasa kita, Mas Lukmanul Hakim ini juga. Jadi Mas Lukmanul Hakim sebelumnya itu sudah merequest tema tentang overthinking. Overthinking dan just do it ini memiliki sebuah keterkaitan yang sangat kuat. Karena umumnya ketika orang overthinking, dia tidak akan bisa melakukan just do it. Jadi kalau kita lihat dari arti harafiahnya, just do it itu artinya ya lakukan aja, gak usah mikir, gak usah memikirkan gimana caranya, bagaimana hasil akhirnya seperti apa. Yang jelas Anda punya sebuah bayangan di kepala Anda punya sebuah visi di kepala Anda. Karena itu kita menyebutnya dengan visualisasi. Oke. Ketika Anda sudah punya bayangan atau visi apa yang akan Anda tuju, yang Anda inginkan, lakukan apapun menurut kata hati Anda, menurut feel Anda, menurut rasa yang Anda rasakan, menurut emosi positif Anda. Ingat, back to the basic. Dasar dari LOA adalah Anda menarik segala sesuatu menggunakan pikiran dan emosi Anda. Dan tentunya emosi positif. Masa Anda mau menarik sesuatu dengan emosi negatif? Yang terjadi adalah malah menjauh, gak malah mendekat. Karena itu ibarat Anda tidak menyamakan frekuensi Anda dengan frekuensi keinginan Anda. Jadi back to the just do it ya. Kembali lagi ke lakukan saja, just do it. Coba kita tilik ulang dari sejarah orang-orang besar, orang-orang hebat, orang-orang luar biasa. Anda lihat misalkan saja Wright Brothers, Anda lihat Thomas Alva Edison, Anda lihat misalkan saja Bung Karno dan para proklamator-proklamator lain, Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka semua tidak akan bisa menjelaskan bagaimana cara untuk mencapai tujuan mereka sebelum mereka sampai ke tujuan mereka. Nah, bingung Anda? Jadi mereka hanya bisa, orang-orang besar tadi yang saya sebutkan namanya, itu hanya bisa menunjukkan Anda caranya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan ketika mereka sudah sampai. Yang artinya adalah sebelum mereka sampai pada tujuan itu, mereka tidak benar-benar tahu bagaimana cara untuk melakukan yang mereka mencapai apa yang mereka inginkan. Misalkan saja Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison hanya bisa menjelaskan bagaimana cara membuat bom atom setelah dia melewati 999 kegagalan konon. Setelah dia melewati banyak sekali kegagalan, baru dia bisa tahu, oh cara yang paling tepat adalah cara yang ke-1000 untuk membuat sebuah bom. Nah, seperti yang itu, bom. Thomas Alva Edison hanya bisa menjelaskannya ketika dia sudah selesai membuat bom. Wright Brothers hanya bisa menjelaskan bagaimana cara bikin pesawat setelah mereka berhasil bikin pesawat. Bung Karno dan Bung Hatta hanya bisa menjelaskan bagaimana cara memerdekakan Indonesia setelah mereka memproklamirkan Indonesia merdeka. Sebelum hal itu terjadi, mereka hanya punya satu hal, visi. Dan jalan untuk mencapai visi itu mereka tidak benar-benar tahu. Tapi mereka just do it, mereka melakukan saja, hanya melakukan saja. Karena mereka percaya, karena mereka mengetahui tentang hukum ini, mereka mengetahui tentang this law of attraction. Hubungan antara manusia dan God.
Karena mereka semua sadar bahwa di dalam diri manusia, di dalam diri mereka ada parts of God. Bagaimana atau how itu bukan ranah manusia untuk memikirkannya. Bukan hak Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah melakukan yang terbaik saat ini. Just do it. Dan bagaimana, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus di-do. What should I do? Yang harus Anda kerjakan adalah segala hal yang membuat emosi Anda merasa positif ketika melakukan hal itu. Misal, you want to start your own business, you want to get your own relationship, or you want to become anything in your life. Jika misal emosi Anda negatif ketika melakukan sesuatu, misal Anda ingin starting business. Aduh, saya ini pengen start bisnis tapi modal saya kurang. Bagaimana? Tapi emosi saya mengatakan, hati saya mengatakan yang penting lakukan dulu. Tapi saya takut kalau modal saya kurang. Itu adalah sebuah hal yang sering terjadi. Yang perlu Anda lakukan adalah ikuti kata hati Anda, ikuti emosi Anda. Mungkin ketika Anda start pertama tidak langsung sukses. Begitu juga dengan proklamator kita, Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka tidak serta-merta setelah melakukan suatu hal, langkah pertama, kemudian mereka sukses untuk memerdekakan Indonesia. Mereka masuk penjara sudah berapa kali. Tapi mereka tetap yakin. Mereka menyadari bahwa dari setiap langkah yang mereka lakukan, tidak peduli sekalipun itu terlihat buruk sekalipun yang mereka dapatkan, mereka percaya bahwa itu akan membawa mereka pada apa yang mereka inginkan. Lebih tepatnya, apa yang mereka inginkan akan datang kepada mereka. Karena itu, just do it. Lakukan apapun. Hal itu yang membuat Anda merasa feel good, sekalipun itu terlihat konyol. Karena mungkin saat ini akan terlihat konyol. Namun ketika Anda sudah menarik apa yang Anda inginkan kepada diri Anda, apa yang dianggap orang konyol tadi justru akan terkagum-kagum pada Anda. Oke? Karena itu saya tidak akan pernah lelah dan capek untuk menyampaikan bahwa Anda punya segala potensi dan kompetensi untuk mencapai apapun itu di hidup Anda. So just believe in yourself. Jika bukan Anda yang percaya pada diri Anda sendiri, terus siapa lagi? Oke? Thanks for watching and we meet again in the next video. Remember, there's a part of God within you.